barang siapa yang di dalam hatinya betul-betul beruzlah menuju saya berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan tersebut iki sing janji Allah, bukan Kanjeng Nabi, bukan Quran, bukan saya, tapi langsung Gusti Allah. Sebab rumusi ngeten Pak, tiang niku, siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama arah timur pasti ditinggalkan. Siapa yang hatinya terus wa ilaihil wasilah, mendekat berjalan terus menuju dan bertemu Allah, maka otomatis Allah akan menjauhkan hati itu dari pengaruhnya hawa nafsu lewat dunia itu pasti. Kebalikannya, rumus mengatakan barang siapa yang ke arah timur semakin lama pasti arah barat kita tinggalkan. Barang siapa yang hati semakin condong kepada nafsu lewat kesenangan dunia, maka hati itu semakin lalai pada Allah, semakin jauh. Inilah yang dimaksud dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah, kalau sampai mati seperti ini, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia hatinya itu mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Tapi bagaimana mereka yang tidak mendustakan? Mohon maaf, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Inilah mereka yang sangat bahagia ketika saat dia beramal, dia bertemu Allah dalam arti sholatnya khusyuk. Pun Bapak Ibu, ini tadi ada permintaan dari jamaah yang belum pernah beat. Malam ini nggak apa-apa saya buka beat secara live dan juga di luar juga ada yang banyak berbeat yang mengikuti live streaming. Tolong bagi yang mengikuti, yang belum ya, yang sudah ya sudah, yang belum tolong disiapkan air 1,5 gelas atau 1 gelas sakerso panjenengan sebagai media simbolis sampean tali langsung pada Allah, dan ini wajib kami berikan karena sebagai modal wasilah ini untuk jenengan beruzlah. Akan tetapi sebelum beat berlangsung ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait beat. Pertama, apa sih beat sirul asr ini? Bukan beat dzikir jahri siri loh Pak, syariat thariqah tidak. Ini beat hakikat atau dzikir sirul asr. Artinya itu menyambungkan talinya ruh wasilah tadi pada Allah yang selama ini keputus oleh hawa nafsu sejak kecil akil balik kita sampai entah berapa umur kita. Tali itu putus Pak. Tandanya kalau hati atau wasilah dalam diri kita putus, kita selalu melalaikan Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang berperan semua dalam sholat adalah Allah, lupa kita. Justru kita ngaku-ngaku kalau kita. Akhirnya rasa yang muncul dalam hati, iman yang muncul dalam hati, kita akan mengakui sholat kita. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, kedue Allah. Iku lillahi rabbil ngalamina, kedue Allah Tuhan yang menguasai alam kabeh. Bapak Ibu, ini maksudnya disambung kembali. Caranya bagaimana? Ya lewat hakikatnya syahadah, bukan syariatnya. Berhubung kita lewat sistem wasilun secara jasad, kita harus menyebut syahadat syariat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ruh sampean bukan jasad, ruh. Ketika asyhadu, saya melihat, saya bersaksi terhadap Allah. Allah yang mana? Ya hidup di dalam dan di luar kita ini. Yang apa? Yang Rasulullah, yang menggerakkan Muhammad. Jadi Muhammad iki adalah makhluk jenengan kali kula, statusnya Rasulullah bisa gerak sebab digerakkan Allah, sehingga status makhluk itu sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Berarti kita sholat bisa terjadi sholat dalam diri kita sebab diutus Allah kita sebagai makhluk untuk sholat. Artinya jenengan bisa bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Ya Allahnya ya itu, urip itu. Berarti hati sampean harus menghadap kepada Allah. Maksudnya urip sing nyambung kuwi
Ya urip kuwi sing gerakno jenengan, ya urip iku sing nglakokno jenengan, yang memperjalankan jenengan makan, minum, memperjalankan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, jantung bisa berdenyut, nafas bisa keluar masuk tanpa terkecuali. Itulah sebetulnya syahadat bersaksi yang benar. Yang menyaksikan tahu sebetulnya Allah itu yang mana. Itu bersaksi yang benar. Seperti halnya ini Pak, ini spidol saya tutupi. Saya dikasih tahu oleh jenengan, Son, di dalam kopiah ini bersaksilah kau, berimanlah kau, kalau di dalam kopiah ini ada spidol. Saya tidak tahu Pak. Saya beriman atas dasar dikabarin jenengan. Iman saya, persaksian saya ini secara syar'i sudah benar. Jenengan dikabari oleh Rasulullah lewat Al-Quran bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhanku itu adalah namanya Allah. Udah benar secara syar'i. Terus kalau kita naikkan, spidol yang mana sih? Wong saya nggak bisa melihat. Allah yang mana sih? Saya tidak bisa melihat. Ainul basiro, saya tidak bisa melihat mana Allah itu. Ini secara hakikat bersaksi saya masih batal. Ini secara hakikat keimanan saya pada spidol masih batal. Karena masih katanya belum membuktikan sendiri. Bisanya membuktikan sendiri, maka apa yang menutupi antara mata saya dengan spidol harus dihilangkan. Apa yang menutupi mata hati kita dengan Allah harus disingkirkan. Caranya menyingkirkan apa? Pertama, jenengan yastami'unal qaul, harus mendengarkan dulu. Bagaimana cara menyingkirkan yang menghijabi hati sampean? Itulah yang disebut dinu tauhid. Dalam Rasulullah Al-Quran Allah katakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mendidik, mengajarkan, menyadarkan hati untuk bisa mengesahkan Allah, untuk bisa menyatakan wujudnya Allah. Itu tauhid itu. Sering kita sebut sebagai tahapan hakikat. Akhirnya muncullah kalimat tauhid la ilaha illa anta dan melahirkan dzikir sirul asra wasilah itu. Diterangkan Pak, paham. Akhirnya jenengan dibukakanlah hakikatnya syahadat ini lewat ilmu. Praktekin mangki jenengan ikungku. Ketika asyhadu, aku bersaksi, hati jenengan harus ada iman atau rasa bahwasanya urip ikulah yang disebut Allah wujudnya. Ini bersaksi. Ini proses masih ada dua loh Pak ya. Enggak apa-apa. Ini su'aul basirah memang di situ. Prosesnya ada di situ. Sehingga jenengan kalau tidak bisa melihat Allah, kata Rasul dalam takrif ihsan, kau seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Nah disinilah ngasah sirul asr ada di sini. Nah kalau sudah itu kebuka, maka sudah saya tidak mamang. Apa kabar dari jenengan tadi bahwasanya di dalam kopiah itu ada spidol yang harus saya saksikan, saya melihat ini, berarti inilah bersaksi yang benar. Di manakah itu? Ketika saat detik-detik hati sampean sudah diihsan, artinya hati jenengan merasakan kehadiran Allah, wujudi ya urip dalam diri jenengan, yakin itu Allah, berarti ya niki. Walaupun masih ada dua Pak, ada yang melihat, ada yang bersaksi, ada yang saksikan. Makanya mengapa syahadat itu ada dua syahadat ini. Syahadat yang kedua kepada Muhammad, syahadat yang benar terhadap Muhammad. Siapa Muhammad itu? Secara syar'i kita sudah dikhabari beliau adalah Ibnu Abdillah. Dulu Pak, zaman sahabat. Lah kita bagaimana bisa bersaksi? Akhirnya ditariklah dalam hukum hakikat, Muhammad iku makhluk, kita juga makhluk, seluruh makhluk ini disebut sebagai Muhammad, secara hakikat statusnya Rasulullah. Anda bisa bergerak karena digerakkan Allah, diutus Allah gerak. Berarti Muhammad tidak punya sifat gerak sendiri. Makhluk itu tidak punya sifat gerak sendiri.
Hanya seakan-akan. Sama, iki ada anggur menghasilkan rasa manis. Seakan-akan rasa manis itu datangnya dari makhluk sebiji anggur. Tapi asli nih Pak, aslinya dari Allah. Kalau tidak ada hidup wujud Allah yang berupa syafaat, makhluk ini kalau tidak Allah kasih syafaat, nggak bisa Pak. Anggur itu memunculkan rasa manis. Karena syafaat Allah itulah yang ditaruh terhadap anggur, seakan-akan anggur ini bisa mendatangkan manfaat berupa rasa manis. Terus bagaimana dengan saya? Sama. Ilmu apa yang muncul seakan-akan dari saya, tapi aslinya dari Allah. Lah, iman sampean itu wajib bersaksi pada wujudnya Allah, bukan makhluk saya. Kalau hati sampean beriman pada saya yang memberikan petunjuk ini, berarti iman sampean iki salah total. Total salah. Kalau secara syar'i memang nggih. Kalau secara hakiki salah total. Akhirnya pujaan sampai nang makhluk, pujian sampai nang makhluk. Berarti makhluk iku saya ini dadi Tuhan sampean bulian. Padahal ya bunaya la tusyrik billahi syai'. Wahai anak putuku, jangan sekali-kali kau menyamakan sesuatu dengan Allah yang disebut syirik. Berarti jenengan iku menyamakan saya dengan Allah. Allah Maha Alim. Lah kok jenengan ngomong sing alim saya, berarti jenengan masih ada dalam hati syirik. Misalnya ke saya, kok di dalam hati saya muncul iman kalau yang memberikan ilmu ini, memberikan petunjuk adalah saya makhluk klason, berarti saya menyamakan diri saya terhadap Allah. Berarti saya syirik sudah. Dan inilah yang dilarang. Mengapa kita dulu tidak paham? Mengapa? Karena ilmu yang seperti ini tidak diajarkan di tengah-tengah golongan kita golongan syariat thariqah mboten enten. Ketemunya di kelas hakikat makrifat baru ketemu. Oleh sebab itu, mengapa demikian? Akhirnya Allah menyuruh kita terhadap Islam kita adalah Islam yang harus sempurna. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya harus sampai ke makrifat. Jangan di syariat thariqah aja, naiklah ke hakikat, lalu ke makrifatlah Anda. Barulah inilah Islam yang sempurna. Yo iki sejati nih Islam itu di sini. Dalam ayat lain Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Islam yang mana? Yang sempurna ini Pak. Bapak Ibu, saya tegakan mengatakan seperti ini. Saya tidak mengharapkan jenengan imannya itu kepleset. Justru saya mengharapkan iman sampai ikut sampai makrifat. Syaratnya ojo sampai menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan yang lain makhluk dengan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat harga mati lamuno jenengan iki si salik bisa sampai wusul makrifat pada Allah, syaratnya harus seperti itu. Jadi nanti ketika jenengan lesan secara syar'i membaca asyhadu, iku maksudnya hati sampean harus merasakan kehadiran Allah, meyakini bahwasanya wujudnya Allah iku hidup di dalam dan di luar Anda. Wa anna Muhammad makhluk jenengan kali kula, bisanya akmal iku sebab dilakoke Gusti Allah. Nanti setelah syahadat ini niki akan menjadi syahadat ahad, syahadat tunggal. Kapan itu? Nanti jenengan kalau sudah Allah makrifatkan secara batin dan memakrifatkan jenengan iki secara zahir, baru niku syahadat ini wis gak kanggu buat Anda. Yang ada adalah syahadat tunggal pun. Bapak Ibu, monggo kita mulai penyambungan talinya ruh terhadap Allah. Tetap saya juga melakukan ritual secara syar'i Pak di dalam thariqah, yaitu wasilah secara syar'i dan wasilah secara hakiki nanti.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususon jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul fatihah. Pun sampeyan tirakaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridka. Asyhadu an la ilaha illallah. Toreh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali hanyalah padamu ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun air jenengan sampai unjuk sing derek beat kalau wau. Dua hal setelah Allah sambung talinya ruh pada Allah, dua hal setelah Allah mewariskan wasilah tali ini langsung pada Allah, yang dengan maksud dua hal ini bebersih diri dari seluruh kotoran hati, ruhaniyah dan jasmaniyah untuk bertemu Allah. Pertama, secara ruhaniyah dulu. Secara ruhaniyah kita akui atau tidak, saat mulai kita akil balik, entah sampai berapa umur kita, dalam hati itu kita masih menyekutukan Allah. Dalam hati ada perbuatan syirik khafi pada Allah, berbentuk iman selain Allah. Ada iman selain Allah hati ini. Contoh, kita beriman pada selain Allah berbentuk diri kita. Kita merasa bisa melakukan ini, itu, punya ini, merasa punya itu. Ini sama halnya kita merampas bajunya Allah. Dan kita menyamakan kita sama dengan Allah. Memang jujur secara syar'i tidak bisa masuk ke zona ini. Tidak bisa. Secara hakiki jenengan akan bisa masuk ke zona keterangan ini. Barulah sadar. Itulah kotoran-kotoran dalam hati kita yang menyebabkan hati ini jauh dari Allah. Hati ini akan buta pada Allah. Ini kita bersihkan. Dengan cara bagaimana? Beruzlah, berkholwat. Kita dikasih 1 hari 1 malam waktu oleh Allah 24 jam.
24 jam itu dibagi Allah 2 waktu. Pertama jasad repot urusan dunia. Kita akmal tadi. Baik akmal ibadah murni atau tidak murni. Yang kedua waktu jasad kita tidak repot urusan dunia alias istirahat. Kita harus selalu mengisi waktu-waktu itu beruzlah. Keterangan uzlah di depan tadi. Intinya belajarlah dalam hati memunculkan rasa keakuan Allah yang melakukan. Lepaskanlah keakuanmu. Keakuan Allah dengan sendiri akan muncul dalam hati jenengan yang berperan setelah jenengan iki memendam dalam-dalam keakuan diri kita sebagai makhluk. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu di dalam bumi humul, yaitu bumi kefanaan. Ibnu Athaillah Dawud dalam kitab salah satu makalah, idfin wujudaka fi ardil humul, kuburlah dalam-dalam wujud kamu manusia di dalam bumi humul, artinya bumi kefanaan. Fanaklah dirimu. Caranya kembalilah jenengan pada aslinya kita. Aslinya kita sebagai manusia tidak ada, Pak. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Selama kita merasa ada sebagai makhluk sebab diadakan oleh yang ada, maka selama itu kita tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang ada. Anda akan tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Setelah kita betul-betul memfanakan diri, yaitu kembali ke asal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Jadi Anda yang tadinya disebut makhluk tidak ada. Akhirnya Anda melihat Anda. Yang ada melihat yang ada. Tapi bukan dua loh, Pak. Bukan. Yang itu niki bingung loh ngaji tasawuf itu. Enggak apa-apa. Nanti jenengan tidak akan pernah bingung dan khawatir syirik dan lain sebagainya kalau betul-betul jenengan ini ditarik Allah di dalam ketiadaan. Udah, enggak bingung nanti. Apa yang kusampaikan ini sebatas ilmu supaya jenengan dengan mudah untuk menjalankan. Memang ini masih ragu, masih bingung. Tapi ketika jenengan itu betul-betul terlibat ditarik Allah ruhaniyah itu, masuk alam kefanaan, masuk alam akhirat, maka disitulah jenengan tidak akan bingung. Dan ini apakah pernah dilakukan Rasulullah? Buka di dalam surah Al-Ahzab 21. Ini justru teladannya Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan Rasul yang baik itu yang mana? Liman kana yarjullaha. Dalam hati itu ada keinginan untuk bertemu Allah. Bukan bertemu syahwatud dunia, bertemu Allah. Berarti syaratnya harus kembali ke asal. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, ilmu kejawen iki sistem sangkan paraning dumadi. Nek cara Quran tauhid wa inna ilaihi rajiun. Cuman saja di dalam tauhid dulu-dulu para alim ulama, di dalam kejawen dulu-dulu para romo menjelaskan bagaimana caranya kita bisa kembali memfanakan diri, itu gak dibuka, Pak. Akhirnya jenengan bingung, gak paham. Lah untuk zaman sekarang dibuka belak-belakan, sekalipun saya sudah berulang kali dicaci dimaki. Mohon maaf, aku punya prinsip lebih baik saya dicaci seluruh manusia sedunia daripada saya menolak perintah Allah. Dan itu terjadi pada diri Rasul. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun beliau itu dicaci dimaki oleh seluruh umat pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Karena beliau memilih Allah daripada memilih pujaan masyarakat. Memilih kepada Allah daripada memilih pujaan masyarakat. Makanya di dalam makalah nanti Syekh Ibnu Athaillah dawuh, seneng sira, bersenang-senanglah hatimu tatkala kau dicaci oleh masyarakat sebab perilaku dohirmu, dan susah sira tatkalane ketika saat kau dipuja masyarakat sebab perilaku dohirmu. Nek dipuja susah, nek dicaci senang. Kalau jualan sepi seneng, kalau jualan gak payu ramai susah. Ini kan nggak sama dengan teori rumus di golongan am gitu.
nggak sama. Ada apa? Makanya ada matan hikam, ada syarah hikam. Kita harus membuka syarah. Bila mana ingin tahu namanya, mohon maaf, matan, bukan mantan loh Pak ya. Nek mantan itu mantan istri, mantan suami. Nek matan isi dari maksud dari makola. Ngoten lho. Iku matan. Kadang-kadang matan itu yang membingungkan. Baru ketika kita melihat syarah atau tafsirnya, oh iki to maksudnya. Lah syarah itu tergantung syarahnya siapa. Wis terserah jenengan. Yang penting mana syarah yang lebih mudah jenengan paham, itu pakai. Gak usah kita itu fanatik dengan syarah si A, si B, si C, gak usah. Sebab ada Pak seseorang itu selalu mengandalkan hujah. Kalau tidak syarah ini saya gak mau. Ya mohon maaf, berarti Tuhan itu pangerane syarah itu. Bila mana aku benci orang yang tidak sholat, maka sholat itu jadi Tuhanku. Bila mana saya benci pada orang yang tidak bisa baca Quran, berarti Quran itu Tuhanku. Bila mana saya suka pada orang cantik, cantiknya orang, berarti orang itu Tuhanku. Susah Pak nih. Makanya pernah saya ngalami dimarahi oleh salah satu kekasih Allah. Saya dimarahi bahwasanya Tuhan saya itu KW. Tahu KW nggih? Allahnya KW. Tapi Allahnya beliau itu adalah Ahad. Allah saya itu banyak. Saya sempat kaget dulu. Oh iya dah. Ternyata ketika saya itu memuja makhluk apapun, berarti ikut jadi Tuhanku. Mestinya hati kita memuja pada hidup, pada seluruh makhluk ini tunggal. Oh itulah Allah Ahad, Qul huwallahu ahad, itu di situ. Makanya jenengan ojo geding dengan orang yang tidak sama dengan jenengan. Misalnya jenengan ahli ibadah, jangan membenci orang yang tidak ahli ibadah. Jangan. Kita tidak tahu Pak. Jangan-jangan hatinya beliau selalu berzikir. Jangan menghina orang yang tidak bisa baca kitab. Orang yang tidak bisa baca Quran. Jangan Pak. Nanti justru Quran, kitab itu jadi Tuhan kita nanti. Jangan. Nah terus bagaimana kita? Udahlah, hati tetap sibuk. Ini wajah tuas. Iya, di segala amal. Pun ini berkenaan dengan tugasnya ruh adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah, uzlah tersebut. Yang kedua, urusan dengan jasmani Pak. Tadi rohani sudah, sekarang jasmani. Jasmani kita siapapun kita pasti Pak, secara syar'i pernah kita maksiat. Sekecil sebesar apapun. Pernah. Udah. Kita lakukan taubatan nasuha dengan cara ini nanti yang disebut toharoh, disebut bersuci diri dari jasmani, dari kesalahan yang sudah lampau. Dalam rangka kita secara ruhani itu menjalin cinta yang suci pada Allah. Jenengan kali kula jasmani ini punya weton Pak, masing-masing. Artinya tolong birriyadoh, riyadoh lah setiap ketemu weton kita. Hitungannya 35 ketemu 1 hari. 35 hari ketemu 1 hari weton. Ini buatlah jenengan iki riyadoh puasa. Niatnya puasa mertobat pada Allah. Sama caranya seperti puasa Ramadan, Senin Kemis. Ada buka, ada sahur, cuman aja makan yang kita makan, buka sahur itu upayakan tidak ada unsur ada hewani. Karena hewani ada kaitannya dengan nafsu. Rohaniah kita dalam rangka wajahidu fi sabilihi, menundukkan, melemahkan hawa nafsu. Dah, pertama. Kedua, tentang jasmani, tolong jagalah mulai hari ini sampai kapanpun apa yang kita makan dan kita minum, jenengan upayakan jangan pernah ada barang haram yang masuk.
Jangan. Satu sisi sampai jalankan uzlah waktu makan dan minum. Siapa yang berperan dalam makan dan minum? Oleh karena wasilah tali sudah disambung Allah, nggak ada alasan jenengan menghindar. Jangan, manfaatkan wasilah itu untuk bertemu Allah ketika saat makan dan minum. Bapak Ibu, iki yo gak ringan. Ini yo berat. Apalagi jenengan hidup di tengah-tengah kebulet rentenir. Kebulet barang-barang rodok remeng-remeng. Tapi ingat, seberat apapun tatkala jenengan terus berupaya untuk menghindar, aku yakin Allah akan membuka pintu yang benar, mudah jenengan dapatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang sudah, biarlah kita pendam dulu perilaku kita. Kita pendam. Untuk ke depan sisa umur kita menjelang kematian yang kita tidak tahu, kita siapkan diri menjadi fitrah kembali lagi. Seperti waktu bayi lahir. Dengan begitu Allah katakan, barang siapa saat di dunia sudah bisa ketemu aku dan tidak ada buta hatinya padaku, maka di akhirat pun dia tidak akan pernah buta. Yang terakhir ketiga adalah kalau mampu, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Batal wudu, batal wudu. Karena di Surabaya air itu mahal. Nek desa ngono wis sampean adus sedina ping 10 monggo. Airnya juga enak, ya pindah sana ke desa nek gelem. Kalau Surabaya saya tahu airnya itu kurang bagus. Kedua itu yang ngirit, lah ngoten nggih? Ngirit. Bagaimana? Ya udah. Kalau jenengan memang enggak sempat, minimal paling enggak arepe salat wudu sik. Lah wong jenengan kalih kula niki klepe wis pedhot. Maju prut, mundur prut, balik-balik prat prut. Ya sudah. Ya udah nanti aja kalau hanya waktu sholat itu aja. Pun. Niki nek gak mampu, nek mampu ya monggo. Hadas besar junub, habis kita hajat pada istri, ya jangan langsung tidur lah Pak. Kalau ada air ya kita mandi dulu. Habis itu kita nanti sambil kholwat barangkali nyonya minta lagi kan sampai sakit mergai awak wis seger maneng lah ngoten dah wis tah. Penak-penak teng mriku. Pun. Bapak Ibu hadirin itu apa terkait masalah bengat yang sudah kami sampaikan. Sekarang tolong kukembalikan pada diri jenengan. Jenengan sementara tak sayur nara. Biasanya setiap bulan bisa berjumpa, niki hanya 3 bulan 1 perjumpaan kita. Tolong sing ikhlas tak jaluk ning ati sampean. Sing ridho dalam rangka saya tugas ini, yo gak berat, gak ringan Pak. Saya menjalankan ini. Biar lekas selesai, nanti kalau sudah selesai, nanti kita kembali lagi monggo setiap bulan. Kalau Surabaya ada 3 berarti 3 titik monggo. Cuman sementara tolong jadikan 1 untuk biar kami lekas selesai. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait khusus masalah habis beat aja ya, karena waktunya kita juga terbatas. Jangan tanya yang mimpi-mimpi, bukan berarti nggak boleh, tapi menghemat waktu. Monggo, tanyalah jikalau ada 2 hal tadi yang kita jaga sampai akhir hayat kita, ada yang kurang paham, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, langsung kepada pokok permasalahan. Sepengalaman kami sering diajak teman-teman itu majelis-majelis tauhid seperti ini, bahkan sama antum ini juga sering gitu Gus. Kemudian kami sering diajak untuk baiat ke dalam panjenengan di Mojokerto. Yang saya tanyakan gitu, kalau tadi baiat itu kan umum dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Apakah baiat yang disampaikan panjenengan di Mojokerto itu ada baiat tertentu, sehingga dengan adanya baiat tertentu itu ada hal-hal yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan secara umum itu. Karena menurut kata teman-teman saya itu, kalau sudah dibaiat di tempat panjenengan itu
nanti ada penyampaian ilmu tauhid yang seharusnya tidak disampaikan di tempat umum. Apakah ada rahasia tertentu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab tidak. Kami tidak membedakan antara di pondok dan di luar. Enggak Pak. Kecuali yang ingin menuju pada Allah lewat sistem majedubun baru kami harus berbicara secara khusus. Kalau secara wasilun saya tidak pernah membedakan antara baiat di pondok atau di luar, semua sama begitu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Gus izin bertanya, di tausiah sebelumnya jenengan pernah menyebutkan untuk tinggalkan dunia dan fokus ke akhirat. Lalu bagaimana bagi saya yang kaum muda-mudi ini yang masih harus mengejar dunia ke depannya, Gus? Apakah ada tips and trick? Lalu ada titipan pertanyaan, ada yang mencoba untuk sirul asrar tapi enggak khusyuk, apakah itu dosa, Gus? Terima kasih. Segala apa yang Allah hadapkan kerepotan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan makalah tersebut, tetap semampu jenengan untuk beruzlah lakukan. Terkait sirul asronya jenengan iki lemah, sedang atau kuat, itu enggak ada kalimat salah, karena semua diri manusia itu punya proses masing-masing. Ingat, la tatruk, ojo ninggal siro adzikro ing dzikir, walaupun dzikir itu li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikir Anda itu belum bisa hudur makrifat pada Allah, tetap dzikir itu jangan ditinggalkan. Jadi enggak apa-apa, Bu. Itu karena proses kita masing-masing memang lemah. Menurut kami tidak ada satu kesalahan apapun, karena dalam diri kita masing-masing juga punya proses. Oke, satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk zikir Nabi Isbat, Gus, sama zikir Sirul Asrar. Ini cara apa ya istilahnya mengucapkan untuk Nabi Isbatnya itu bagaimana? Kalau zikir Asrar kan sering disampaikan. Ini satu. Yang kedua ada juga ini, apabila anak Adam itu berbuat satu kesalahan, maka terdapatlah satu titik hitam dalam hatinya. Kesalahan itu kan kesalahan jasmani, artinya apa? Termasuk pandangan salah, pendengaran salah, ucapan salah, sehingga akan menjadi dosa dalam hatinya, sehingga hati itu jadi hitam, semakin jauh dengan Allah, atau mungkin gitu penjelasannya, insya Allah. Terkait Nafi Isbat yang dulu-dulu juga kita sudah dengar di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa, itu tidak dijelaskan bagaimana cara menafikan dan mengisbatkan. Paling hanya secara lugat aja, secara istilah itu tidak kita jabarkan dulu, sehingga wis pokoke dikongkon wirid iki ya tak wirid. Tapi yang ditanyakan ini maksudnya nafi itu piye? Meniadakan keakuan diri sebagai makhluk yang berperan. Itu nafi. Isbatnya, penetapannya, dalam hati sampean harus muncul iman yang ihsan, iman yang benar, bahwasanya sang yang berperan hanyalah Allah. Ini tidak bisa, Pak, jikalau kita belum terlibat di dalam tauhid la ilaha illa anta atau dzikir sirul asrar, tidak bisa. Sementara dzikir sirul asrar dulu pada waktu kita proses syariat thariqah itu enggak dibuka.
Pokoknya disuruh khususiyah aurat ini waktu suluk, ya itu tidak. Zikir berapa kali, ribuan kali, ya itu sudah. Tiap saat, tiap hari, itu kita jalankan. Kita pada waktu dulu ketika saat suluk berobito, tawajuh disuruh untuk menghadirkan wajah makhluk berupa guru kita. Yes, kita lakukan. Proses kita memang. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saat Allah mengenalkan la ilaha illa anta, beda lagi. Tawajuh, robitoh kita beda lagi caranya. Jadi yang disebut nafi adalah meniadakan perkara-perkara selain Allah, mengitsbatkan, menetapkan iman yang ihsan, yang ada hanyalah Allah. Ini harus uzlah, ilmu, amal, istiqomah. Amal, ilmu, amal namanya uzlah, istiqomah terus menerus. Dengan begini caranya lah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ketika saat hati di dalam diri seorang rasul ada satu keinginan manusia untuk bertemu Allah, dia melakukan uzlah dalam rangka wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Tentunya di samping jenengan iku masuk alam akhirat di dunia ini, itu tidak terlepas wasilah zikir tersebut. Yang kedua, masalah bintik-bintik di hati atau disebut dosa. Perilaku salah niki ada dua kategori, lakune jasmani dan lakune rohani. Kalau lakunya jasmani yang disebut kesalahan itu sudah ditata secara syar'i. Mana yang mengakibatkan munculnya dosa secara jasmani? Agama sudah memberikan rambu-rambu. Tapi kalau kita bicara tentang titik tersebut, dalam bahasa syar'i disebut dosa, rohani disebut penghalang, adalah perilaku rohani. Mana kesalahan rohani? Menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan wujudnya Allah. Itu tadi yang di depan saya jabarkan. Dan itu pada saat dulu setiap saat dan waktu kita, Pak. Sehingga ketika saat kita menghadapi sesuatu yang gak cocok menurut bahasa hati, mesti kita amarah, marah-marah. Dan itu akan menghabiskan amalia. Apalagi kita kabur, laksana kayu garing dimakan api. Udah. Berarti kesalahan kita adalah tidak menghadapkan, tidak mengimankan hati ini pada Allah. Karena memang kita tidak tahu mana Allah pada saat itu. Ya dimaklumi, laksana seseorang keadaan matanya buta berjalan, di tengah jalan dia ketabrak oleh tembok. Kita salahkan siapa, Pak? Gak bisa toh? Kasih maklum. Karena dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil, nggak tahu. Mana jalan, mana jurang, mana tembok, nggak tahu. Laksana seperti itu. Makanya dalam surat Ali Imran, jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhbibkumullah, cintamu tak terima, dan kau kujadikan sebagai kasihku, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua kesalahanmu jasmani maupun rohani tak ampuni. Bapak Ibu, berarti muter-muter kita harus mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Kebanyakan umat Islam itu menteladani dari sisi syariah saja. Sementara dari sisi hakikat tauhidnya kita nggak condong meniru Kanjeng Nabi. Bagaimana Anda akan bisa sholat khusyuk? Bagaimana Anda akan bisa menghindari riya takabur? Nggak bisa. Sepanjang sejarah nggak ada ceritanya kita bisa mengalahkan nafsu kecuali Allah. Karena kita makhluk sifatnya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Itu kita. Kita bisa membaca. Kita bisa mengartikan secara bahasa. La haula wala quwata illa billah. Tapi hati kita tidak bisa mengamalkannya. Karena pintu hati kita ketutup oleh takabur riya itu sendiri. Sing kaya takabur kekayaannya, yang punya jabatan takabur jabatannya, sing alim takabur alimnya, sehingga menyamakan dirinya sama Tuhan.
Artinya bentuk kita ngaku-ngaku kita yang kaya, kita yang punya jabatan, kita yang alim. Akhirnya jatuhnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Apa bedane kulo ambek ajajil? Gak ono bedane. Ini kalau kita buka di kitab akhir, dibuka di kitab hakikat, baru ketemu dan sadarlah kita. Kalau kita selama ini telah membuat bintik-bintik dalam dada kita. Cara untuk menghilangkan itu, ikuti teladannya Rasulullah. Baru jenengan akan dikatakan, Allah akan menjawab, jikalau kau betul-betul mengikuti apa yang ku teladankan, kata Rasul, yuhbib, maka Allah mencintai kum sira kabeh. Karena jenengan iki mengikuti sistem Rasulullah untuk bercinta dengan benar pada Allah. Syarate Gusti Allah mencintai jenengan kali kula sebagai hamba, cintane ati sampean terhadap selain Allah harus sampean pegat, harus sampean berpisah ruhaniyah. Sebab Allah itu tidak mau diduakan. Sampean tanya ibu, Bu jenengan purun diwayu? Mboten purun. Lak ngaten nggih. Sama dengan bapak, Pak sampean diwayu ibu purun ta? Ora. Ya ngono kuwi. Allah itu Pak sebetulnya itu nggak mau sampean duakan cinta sampean terhadap selain Allah. Cuman berhubung Allah innallaha ghafurur rahim, jenengan ditunggu bentino kapan sadari, kapan. Tidak hanya 1 hari, bahkan 1 minggu, tidak hanya 1 minggu per bulan, tidak hanya setahun, puluhan tahun Pak, kita ditunggu Allah. Wa anibu lan do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira wa aslimu lahu min qablika ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu masa di mana masa itu akan menjadi Anda itu getun tenan, kecewa tenan. Itulah masa kematian. Jarene lagune Sri minggat ndang baliyo Sri, lekas ndang baliyo olehmu minggat katut duduk bojomu dewi. Lha ngoten niku. Baliyo nang asli bojomu. Pun itu cara untuk menghilangkan bintik-bintik yang secara syar'i disebut noda dosa, secara hakiki disebut hijab penghalang yang menggelapkan hati kita. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf jikalau tidak terlalu lama. Sekali lagi, Surabaya tetap 1 bulan 1 kali tempatnya di sini di Semampir. Ini sudah mufakat seluruh pengurus di berbagai daerah Surabaya. Bapak Ibu, semua apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini estu menjadikan satu keberkahan datang kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.